wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anindya Purwanti dengan NIM 28921502007 dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang struktur modal dan kebijakan dividen dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Materi yang pertama ada konsep dasar struktur modal. Pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham jasa, dan saham umum. Menurut BOS 2009, bahwa struktur modal adalah gabungan dari utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua ada sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu yang pertama ada dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dana perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis. Yang pertama ada keuntungan yang ditahan, yang kedua penyusutan, yang ketiga saham pemilik. Adapun dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal, dana yang berasal luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Sementara sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Sifat kegiatan perusahaan, faktor-faktor ekonomi, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit, suku bunga yang berlaku, jumlah uang yang beredar, tersedianya bahan-bahan di pasar, dan kebijakan dalam perusahaan. 4. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. Pola struktur modal yang ada di dunia yang pertama ada struktur modal di berbagai negara berbeda-beda. Pola struktur modal di setiap industri juga berbeda. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Pajak mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang kelima, pada saat financial stress, utang akan menurun. Yang keenam, para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang bad news. Yang ketujuh, pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. Dan yang ke-8, kepemilikan terkonsentrasi versus diffus atau tersebar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Rianto 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan. Apakah menggunakan saham atau obligasi? Yang kedua, stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, ada susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang keempat, risiko aktiva. Risiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaannya, risiko semakin besar. Yang kelima, jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. Yang keenam, keadaan pasar modal.
Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memerhatikan kondisi pasar modal. Yang ketujuh, sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung risiko besar, sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Yang ke-8, besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar, yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak mempengaruhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas. Materi selanjutnya, teori-teori struktur modal. Yang pertama, ada teori Miller dan Modigliani. Teori Miller dan Modigliani pada tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori MNM merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori MNM membuat beberapa asumsi, baik secara eksplisit, yaitu A. Semua aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. B. Di pasar modal tidak terjadi friksi. Tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal. Tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas dan tidak ada yang berbangkrutan. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko dan utang yang bebas risiko. D. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko. E. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. Yang F, tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus bersifat anual hingga jangka waktu tidak terbatas. Teori yang kedua, pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Mears. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu yang pertama, kebijakan dividen adalah kaku. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. Yang kedua, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti utang dan saham. Yang ketiga, jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Dan yang keempat, jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman, kemudian dengan utang yang beresiko, convertible security, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. Teori yang ketiga, teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai signal positif, sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1979. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai signal yang optimis akan masa depan perusahaan. Teori signaling ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi. Mears dan Maglov tahun 1984 membuat model signaling yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Materi yang selanjutnya adalah kebijakan dividen. Arti penting kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Dermawan Sahrial pada tahun 2002 yaitu yang pertama, teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dengan demikian, menurut MNM, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut MNM,
Kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dan aset perusahaan. Yang kedua, teori the bird in the hand. Gordon dan Linear menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan oleh investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingat bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan adalah tingkat keuntungan dari dividen, ditambah keuntungan dari capital gain. Yang ketiga, teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gains yield rendah, daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. Yang keempat, teori signaling hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gain. Yang kelima, teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, meningkatnya harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai resiko yang kecil. Yang kedua, memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. Kebijakan yang kedua, kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan rasio konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayarkan. Dasar yang digunakan sering disebut dividen payout ratio. Yang keempat, kebijakan pemberian dividen regular yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen dengan cara ini ditunjukkan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya. Yang kedua, likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen
ingin melihara likuiditas dalam mengantisipasi dananya ketidakpastian, dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar. Kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan digunakan oleh para kreditor untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar utangnya. Kelima, pengendalian perusahaan. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, perusahaan mungkin menaikkan modal pada waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai menjadi berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. Yang keenam, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Perusahaan cenderung untuk menahan laba daripada membayarkan dalam bentuk dividen. Yang ketujuh, stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai stabilitas laba stabil dapat memperkirakan besarnya laba untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan cenderung membayarkan dividen payout ratio. Dalam perusahaan yang labanya berfluktuasi, dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. Faktor yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yaitu kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar keuangan, dan stabilitas pendapatan. Selanjutnya ada teori dividen. Dalam dunia keuangan terdapat 3 konsep tentang kebijakan dividen. Yang pertama, irrelevance theory, bird in the hand theory, tax preference theory. Yang pertama, irrelevance theory. Menurut Modigliani dan Miller atau MNM, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi, dividen adalah tidak relevan. Beberapa ahli menentang pendapat MNM tentang dividen dan menyatakan bahwa pendapat MNM tidak relevan dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Yang ketiga, tax preference theory. Teori ini diajukan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda, dan hal tersebut sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan dari MNM adalah benar, perusahaan tidak perlu memedulikan beberapa besar dividen yang harus dibagi. Mereka menganut teori the bird in the hand. Mereka harus membagi seluruh EAT dalam bentuk dividen. Jika cenderung mempercayai teori perbedaan pajak atau tax differential theory, mereka harus menahan IAT atau DPR sama dengan 0%. Jadi ketiga teori yang telah dibahas mewakili kutub-kutub ekstrem dari teori tentang kebijakan dividen. Sekalipun demikian, secara empiris belum memberikan jawaban yang pasti tentang teori mana yang paling benar. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.